Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Allahumma arhamna bil Qur'an. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ahlul Qur'an, para sahabat Qur'an, gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Teriring doa buat teman-teman semua, mudah-mudahan senantiasa dalam keberkahan, dalam kesehatan, dalam kelancaran rezeki, dalam apalagi ya, dalam kesehatan yang prima, dalam kemudahan urusan, dan tentunya mudah-mudahan kita semua dalam semangat senantiasa berinteraksi dalam Quran. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buat teman-teman yang punya perasaan ya, perasaan yang kadang-kadang kok dicuekin gitu ya, ada tapi nggak dianggap gitu ya. Wah ini cocok nih, ada satu materi ya, materi tahsin tilawah, materi tajwid yang mirip-mirip kayak gitu, ada tapi dicuekin. Apa itu? Ya kita simak ya. Oke, ini namanya huruf zaidah atau huruf ziyadah, ya, huruf tambahan gitu ya. Ada tapi kadang-kadang nggak dianggap gitu ya, ada tapi nggak dibaca, ditulis tapi nggak dibaca. Oke, apa itu? Oke, huruf ziyadah ini kalau secara umum dibaginya ada dua gitu ya. Nah ini menarik nih, ada yang namanya sifar mustadir ya, ada yang namanya sifar mustatil qaim. Mustatil qaim. Nah, ini keren nih. Ini sebenarnya pelajaran yang kadang-kadang gini teman-teman. Kalau ada kata dalam bahasa Arab, ya khususnya dalam Quran gitu ya, kalau udah kayak begitu, kayaknya kalau ditranslate itu jadi aneh gitu ya. Ya jadi makanya kalau teman-teman baca Quran gitu ya, kalau baca Al-Baqarah ya Al-Baqarah aja, nggak usah ditranslate. Lagi baca apa? Lagi baca surah sapi betina nih, jadi aneh gitu. Lagi baca Al-Ankabut, lagi baca laba-laba, ada jadi aneh gitu ya. Jadi nggak usah ditranslate. Nah seperti itu sifar mustadir gitu ya. Sebenarnya ini pelajaran bulat dan lonjong gitu ya. Misalkan teman-teman belajar tahsin, tadi belajar tahsin nggak gitu kan? Iya belajar tahsin. Pelajaran apa? Pelajaran sifar mustadir dan sifar mustatil qaim. Kayaknya keren gitu ya. Tapi kalau misalnya kita translate gitu ya, tadi tahsin nggak? Iya tahsin. Belajar apa? Belajar bulat lonjong. Ya jadi aneh gitu ya. Oke, kita balik ke materinya. Sifar mustadir ya, sifar mustadir. Nah, sifar mustadir ini buletan kecil gitu ya, butaran bulat gitu ya, yang ada di mushaf gitu ya. Biasanya dia itu bisa jadi ada di atas alif, atau bisa jadi kadang-kadang di atas waw atau di atas ya gitu ya. Sifar mustadir ini mau bacaan itu dia wakaf atau diwasolkan, stop atau lanjut ya, tetap aja nggak dianggap ya, tetap aja nggak dianggap. Ya misalkan gini, ini kalau di mushaf apa namanya Madinah bulatannya yang bulat gitu ya. Nanti contohnya kita tampilin gitu. Misalkan qalu ya, qalu atau alladzina kafaru. Nah, setelah waw sukunnya itu kan ya ada alif di atasnya bulatan gitu ya. Nah, itu nggak dianggap tuh. Atau misalkan afa immata, ada ya di atasnya ada sifar mustadir, nggak dianggap tuh, seolah-olah nggak ada aja gitu ya. Ulaika ya, bacanya kan nggak ula tapi ulaika gitu ya. Bisa di atas alif, di atas waw, di atas ya. Mau diwakafkan, mau diwasolkan, tetap dia dicuekin ya, nggak dianggap, nggak dibaca, ditulis aja gitu ya. Loh, terus kenapa dong kalau misalkan nggak dibaca tapi kenapa ditulis? Dari sononya ya. Ya pasti ada penjelasan ininya ya, penjelasan yang lebih. Misalkan gini, karena dulu itu apa namanya ya, nggak ada penulisan satu, mungkin nggak ada titik, nggak ada hamzah gitu ya, nggak ada apa namanya tanda baca yang selengkap sekarang. Jadi misalkan di ulaika gitu ya, kenapa ada wawunya setelah apa namanya alifnya itu, biar nggak ketuker ya mungkin sama ilaika gitu ya, sehingga itu sudah wawunya tapi nggak dibaca, nggak dianggap. Nah teman-teman ya, sedikit intermezzo juga ya, jadi jangan sampai kita juga punya sifat kayak sifat mustadir gitu ya. Ada seseorang yang atau apa namanya yang harus kita perhatikan gitu ya, tapi kita cuekin. Contohnya misalkan sama anak-anak yatim ya, sama adik-adik kita anak-anak yatim, mereka ada loh
ya jangan sampai kita siper mustadirin gitu ya. Nah kalau misalkan teman-teman pengen bersedekah untuk anak yatim, saya punya rekomendasi, silahkan. Ada beberapa program yatim di rumah yatim Mihlal Ummah ya. Ada buat yatim penghafal Quran, itu keren banget programnya. Atau misalkan buat kebutuhan gizi yatimnya, ada susu untuk yatim. Nah silahkan nanti bisa berdonasi di situ, nanti di akhir video juga dikasih nomor rekeningnya. Itu keren banget. Jangan sampai kita bikin para yatim itu kayak sifat mustadir, ada tapi nggak dianggap gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua adalah sifat mustautil qaim. Nah, sifat mustatil qaim ya. Nah ini ada sedikit berbeda ya dengan sifat mustadir gitu ya. Pertama, kalau misalkan sifat mustadir ya dia bisa di atas alif, biasanya di atas waw atau di atas ya. Tapi umumnya kalau untuk sifat mustatil qaim dia hanya di atas alif aja gitu ya. Terus apa bedanya yang lain? Kalau sifat mustadir teman-teman ya, sifat mustadir itu mau dia diwaqaf, mau dia diwasal, tetap aja dicuekin, gak dibaca. Tapi kalau sifat mustatil qaim, nah dia masih ada perhatiannya dia. Masih berbeda gitu ya. Kalau misalkan dia diwakafkan, nah dia di itu tuh ngaruh gitu ya, dibaca gitu ya. Tapi kalau misalkan diwasalkan, nah dia nggak dibaca. Ya, kalau sifat mustatil qaim ada tapi tergantung gitu ya. Kalau diwakafkan dia berfungsi, kalau diwasalkan dia nggak berfungsi gitu. Tapi alhamdulillah nggak terlalu banyak sih kata-kata yang ada sifat mustatil qaimnya gitu ya. Di mushaf ada sekitar 6, ada 6, nanti dikasih lihat ininya gambarnya gitu ya. Cuma gimana coba membedakan antara mana sifat mustadir, mana sifat mustatil qaim? Oke, nah yang keren itu kita lihat ya di sini. Oke, itu kita buka mushaf surah Al-Insan ya. Al-Insan ayat ke 15 dan 16-nya. 15 dan 16-nya ya. Di situ ada ya deketan lagi gitu ya. Di ujung ayat 15-nya itu sifat mustatil qaim. Di awal ayat 16-nya itu ada sifat mustadir. Nah, lihat ini ya, beda ya. Jadi kalau kalau mustatil qaim itu agak lonjong gitu ya. Lonjong. Kalau mustadir itu agak bulat, kalau mustatil qaim agak lonjong ya. Contoh misalkan di Al-Insan ayat 15. Wa akwabin kanat qawariro ya, qawariro. Kalau diwakafkan, ingat tadi sifat mustatil qaim, kalau diwakafkan dia berfungsi, dibaca ya, jadi 2 harakat ya, enggak qawarir, enggak gitu, tapi qawariro 2 harakat. Tapi kalau diwasalkan ya, dia nggak dianggap, langsung aja 1 harakat ya, roknya. Wa akwabin kanat qawariro min fiddah gitu. Ya, jadi di ujung ayat 15 teman-teman itu contoh dari sifat mustatil qaim ya, mustatil qaim. Sedangkan di ayat 15-nya qawariro juga ya, tapi itu sifat mustadir gitu ya. Jadi mau qawarir atau qawariro min fiddah tetap dianggap nggak ada, tambahan aja gitu ya, dianggap ada tapi nggak difungsikan, ada tapi nggak dibaca ya. Jadi kalau misalkan mau di ayat 15-nya mau diwakafkan, wa aqwamin kanat qawariro 2 harakat. Tapi kalau misalkan mau diwasalkan, wa aqwamin kanat qawariro min fiddah, kurang lebih gitu ya. Ada lagi yang lain di surah Al-Kahf ya, Al-Kahfi ayat 38. Lakinna ya, lakinna kalau misalkan diwakafkan lakinna 2 harakat, kalau diwasalkan lakinna huwallahu rabbi. Terus di Al-Ahzab ayat 10 ya, kalau diwakafkan wa tadhunnuna billahi dhununa 2 harakat. Tapi kalau diwasalkan wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minun
gambar ya, kebayang ya. Contoh lainnya di surah Al-Ahzab ayat 66 ya, 66 dan selanjutnya tuh ya. Di situ tentang ar-rasula sama as-sabila gitu ya. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Kalau diwakafkan, kalau diwasalkan wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana dan seterusnya. Sama seperti yang di ayat 67-nya juga ya. Fa'adalluna as-sabila. Kalau diwakafkan 2 rakaat, kalau diwasalkan fa'adalluna as-sabila rabbana atihim. Dan selanjutnya ya, satu lagi di ana ya. Jadi cuma ada 6 kata ya. Lakinna adzununa qawarira ar-rasula as-sabila sama ana. Wala ana abidum ma abadtum. Ya, kalau kita berhenti di anak, nanti 2 rakaat. Wala ana segitu. Tapi memang begitu ya, orang Arab juga begitu ya. Ketika ngomong anak gitu ya, itu 2 rakaat gitu ya. Tapi kalau misalkan anak aktubu, naknya 1 rakaat ya. Kalau menjawab pertanyaan anak itu naknya 2 rakaat gitu ya. Menarik gitu ya. Jadi poinnya adalah, nah ada loh huruf-huruf yang ditulis tapi nggak dibaca ya, ziyadah ya, tambahan gitu ya. Terus apa aja itu bagiannya? Ada sifar mustadir bulat gitu ya. Mau dia waqaf, mau dia wasol, tetap aja nggak berpengaruh, dicuekin gitu ya. Nggak enak ya dicuekin ya. Jangan sampai kita kayak sifar mustadir, ada tapi dicuekin ya, ada tapi nggak berfungsi ya. Satu lagi ada sifar mustautil qaim ya. Kalau dia diwakafkan dia berfungsi, kalau dia diwasolkan nggak dibaca. Oke, kurang lebih gitu ya. Mudah-mudahan bingung, mudah-mudahan dapat dipahami. Apalagi ya? Aku lupa lihat. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.